Jalan-jalan ke kota Jakarta. Jangan lupa singgah kota tua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan bahagia. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman dalam pelajaran pada kesempatan ini. Hari ini kita akan belajar tentang bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Nah teman-teman, ini sedikit informasi yang perlu kita pahami bersama tentang Indonesia yang sangat kaya dengan keragamannya dan juga destinasi wisata. Yang pertama, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Yang kedua, Indonesia juga memiliki banyak destinasi atau tujuan wisata berupa gunung, lautan, dan juga warisan budaya. Hal ini tentu menarik minat wisatawan asing dan domestik. Selain itu, Indonesia memiliki komposisi masyarakat yang sangat beragam dari agama, suku, budaya, dan bahasa. Keragaman itu tentu menjadi kekayaan tersendiri bagi Indonesia. Pancasila menjadi pengikat sekaligus mempererat semangat persatuan di tengah keragaman kita. Nah, teman-teman, kita tentu sangat akrab dengan Pancasila. Para pendiri bangsa kita sejak awal menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Ini disebabkan karena komposisi masyarakat kita yang sangat beragam. Kalau kita tidak beragam atau seragam, itu berarti tidak ada Pancasila. Adanya Pancasila karena ada kesadaran bahwa kita sangat beragam, dan keragaman itu tentu menimbulkan berbagai perselisihan dan juga pertentangan. Maka mereka memutuskan untuk adakan Pancasila sebagai dasar negara agar masyarakat bisa hidup rukun, hidup bersatu, dan hidup saling menghormati satu sama lain. Maka dari itu, kehadiran Pancasila sebagai dasar negara, perangkat hukum yang mengatur tatanan hidup bernegara, dan yang kedua, sebagai pengikat persatuan, menghindari perpecahan dan berbagai isu radikalisme. Dan yang ketiga, menjadi pedoman hidup, memberi arah, penuntun, dan juga peringatan, sehingga masing-masing kita bisa saling menghormati, menghargai satu sama lain. Perbedaan bukan menjadi tantangan, tetapi kesempatan bagi kita untuk saling belajar. Inilah kekuatan Pancasila sebagai dasar negara, pengikat persatuan, dan juga pedoman hidup. Nah, kebinekaan dan kekayaan yang ada di Indonesia itu apa aja? Kita lihat dari agama, budaya, bahasa, dan juga suku. Ini berkaitan dengan kebinekaan. Lalu kekayaannya, kita memiliki banyak lautan. Kita dikenal sebagai negara maritim karena memiliki lautan yang cukup luas. Yang kedua, gunung. Dan yang terakhir adalah warisan budaya yang sangat luar biasa. Misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan juga berbagai tempat lainnya, tempat-tempat warisan budaya lainnya yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya, Indonesia dapat dikatakan sebagai Taman Eden baru. Kita patut bersyukur dan bangga dengan kekayaan serta keragaman yang kita miliki. Kekayaan dan keragaman tersebut adalah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah dan pantas kita kembangkan bersama. Kita bersyukur mengalami kesempatan seperti Adam dan Hawa yang boleh menikmati Taman Eden yang indah, yang segala sesuatu serba ada, sudah disempurnakan, sudah dilengkapi oleh Allah. Nah, yang terakhir ini, kita juga tidak boleh terlena dengan kesempatan itu. Jangan sampai kita menyesal seperti yang dialami oleh kisah Adam dan Hawa yang mengharuskan mereka keluar Taman Eden. Mereka keluar dari Taman Eden. Persoalan adalah mereka tidak bisa menjaga dan merawat Taman Eden yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Nah, kita bisa lihat satu persatu bagaimana keragaman dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Keragaman agama. Kita tentu tahu ada 6 agama yang ada di Indonesia. Dan ini adalah salah satu potret yang sungguh luar biasa bagaimana Masjid Istiqlal berhadapan dengan gereja katedral.
Keduanya hidup berdampingan, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, warisan budaya. Dan yang ketiga, panorama alam berupa pegunungan yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, potensi wisata berupa lautan. Ini adalah potret Pink Beach, salah satu tempat wisata yang diincar wisatawan asing dan juga domestik, yaitu salah satu tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Labuan Bajo. Nah, kekayaan dan keragaman itu perlu kita jaga. Dengan cara apa? Tetap menjunjung tinggi persatuan, merawat kebinekaan, merawat lingkungan hidup dengan cara tidak membuang sampah di sembarang tempat, sehingga destinasi wisata kita tetap terjaga kebersihannya. Membuka ruang perjumpaan untuk membangun dialog, sehingga tidak terjadi perpecahan satu sama lain. Menggunakan lagu dan busana daerah sehingga warisan-warisan kekayaan budaya kita tetap terjaga dengan baik. Melakukan penghijauan lingkungan sekitar. Dan juga tentunya bangga dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, makanan, lagu, dan pakaian daerah. Ini adalah cara-cara bagaimana kita betul-betul menghargai kekayaan keragaman budaya kita. Nah, teman-teman, beberapa hal yang perlu dicatat. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, menghormati keanekaragaman budaya dan agama, mencintai produk lokal adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh mencintai bangsa Indonesia. Kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Dengan cara itu pula, kita telah menjalankan pesan Allah sebagaimana yang ditulis dalam kitab Kejadian tentang panggilan merawat keutuhan ciptaan Tuhan. Kita juga telah menjalankan pesan Yesus untuk hidup bersama sebagai saudara tanpa memandang agama, suku, dan budaya. Karena Yesus sendiri berkata, "Kamu semua adalah saudara." Hidup dalam perbedaan adalah tanda bahwa kita bukan hanya sebatas beragama, tetapi sungguh-sungguh beriman. Orang beragama berbeda dengan orang beriman. Orang beragama belum tentu beriman. Orang beriman pasti beragama. Yang membedakan orang beragama dan beriman adalah orang beragama cukup tahu tentang agamanya, sedangkan orang beriman menghidupi apa yang dia tahu tentang agamanya. Orang beragama cukup tahu tentang Tuhan. Orang beriman mengalami Tuhan dalam hidupnya, dan itu ditandai dengan bagaimana ia terbuka dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana ia mencintai orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Terima kasih.